Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali proses pembelajaran kita dengan latex ini. Kali ini saya ingin setelah di awal kita berbicara bagaimana membuat new project, yaitu dengan menggunakan apa? Gunakan template yang disediakan oleh latex. Kali ini saya ingin melanjutkan apa yang kita lakukan setelah kita memiliki template. Kalau kita lihat di dalam main ini, di dalam main text ini artinya file yang utama, maka di sini adalah contoh apa yang sudah dituliskan sebagai template-nya dan juga hasilnya dalam PDF. Dan kalau kita ingin mengubah, maka kita bisa ubah di sini di dalam custom style ya. Kalau kita mengerti dengan bahasa latex ini bisa diubah sehingga yang tampilan daripada ini bisa kita ubah, misalkan tampilan chapter kita bisa ubah menjadi bab, kemudian yang lainnya yang ada bahasa Inggrisnya misalkan kebetulan sini ada ya hanya chapter dan mungkin ya hanya chapter saja yang harus kita terjemahkan ke dalam bab. Nah, nanti itu akan diajarkan di tempat lain atau Anda bisa belajar sendiri bagaimana mengubah komen yang dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Anda sendiri, bahasa Indonesia misalkan. Saya akan fokus bagaimana sekarang membuat buku baru dengan template yang sudah ada, kemudian kita belajar memasukkan notasi matematika ke dalam latex. Oke, saya kembali ke sini, di main text ini. Kita tentu tidak bisa memasukkan, kita bisa saja menuliskan langsung buku di sini ya, buku yang kita ciptakan, yang tulis di sini, misalkan di chapter 1 ini kan dia judulnya example ya. Kalau kita misalkan di sini tuliskan kembali dengan chapter baru, chapter misalkan chapter 1 itu tentang apa, misalkan example kita bicara tentang bab 1 tentang fungsi ya, fungsi misalkan, dan kemudian kita masukkan subsection dulu, section di sini yang fungsinya tentang pendahuluan. Maka kalau kita recompile di sini, chapter 1 ini akan berubah menjadi chapter 2 dan fungsi berubah menjadi chapter 1. Oke, kita coba recompile. Oke, hasilnya akan seperti ini. Chapter 1 itu menjadi judulnya fungsi ya. Dan ini section pertama tentang pendahuluan. Yang pertama tadi akan berubah menjadi chapter 2 yang menceritakan example. Namun kalau kita menuliskan apa yang ingin kita kerjakan dalam buku ini di dalam template, belum apa-apa template-nya sudah menjadi penuh ya, karena sudah ada contoh di sini. Oleh karena itu apa yang kita lakukan, kita akan ulangi dengan cara yang beda, bahwa kita konsepnya adalah kita menulis, kalau misalkan buku tersebut terdiri dari beberapa bab, maka kita tulis bab per bab. Jadi bab 1 tentang fungsi, bab 2 tentang apalagi kita tuliskan masing-masing. Kemudian kita masukkan nanti ke dalam main text di sini, di dalam buku ini sendiri ya, sehingga tidak banyak kode-kode di dalam main text ini. Nah, saya akan tunjukkan caranya. Pertama adalah kita akan buka lembar baru dengan namanya misalkan fungsi bab 1 ya. Bab 1 tentang fungsi misalkan. Create. Maka di sini sudah ada bab teks yang kosong di sini tentang fungsi. Namun fungsi teks ini akan muncul di dalam main. Dalam main nanti kalau kita sudah selesai bagaimana caranya. Nah, dengan menambahkan satu project lembar baru di sini, maka semua fungsi, semua package yang ada di dalam fungsi ini juga diambil dari main text ini. Di semua package yang ada di sini ya, package ini semua sudah masuk di dalam fungsi ini, sehingga Anda tinggal menggunakan saja komen-komen yang ada di dalam template ini. Nah, sebagai contoh misalkan saya akan tuliskan kembali bahwa tadi chapter 1 tadi tentang fungsi, saya akan kembalikan chapternya.
Kita masukkan chapter 1, chapter 1 tentang fungsi, kemudian section tentangnya pendahuluan, kemudian misalkan ini bab ini menyajikan tentang konsep atau teori tentang fungsi matematika. Baik, sayang sekali di dalam LaTeX ini kita tidak bisa men-setting, walaupun mungkin bisa, tapi saya belum pelajari itu, men-setting bahwa setiap awal kalimat semua hurufnya tersebut harus huruf capital ya. Tapi di sini masih pakai manual, saya harus belajar tentang itu. Nah, kalau misalkan ini, kemudian saya akan berikan tentang subsection, misalkan subsection tentang tadi misalkan tentang fungsi linier, kemudian di subsection yang keduanya adalah subsection tentang fungsi kuadrat. Oke, sini. Kemudian saya akan masukkan di sini tentang apa? Oke, lipsum 1. Kemudian di sini juga saya akan masukkan di sini lipsum 2, lipsum 1. Oke, jika kita pakai 2 sehingga harapannya di sana ada dua paragraf. Oke, kita akan coba masukkan di sini. Kalau ini kita compile apa jadinya? Oke, belum ada muncul apa-apa, chapter 1. Oleh karena itu kita harus memasukkan lembar baru ini ke dalam main text sehingga dia bisa direcompile. Caranya gimana? Oke, kita akan lihat kembali ke main text. Main text di sini chapter 1-nya ini kan chapter pertama ya, di dalam main text-nya kita akan masukkan bahwa chapter 1 tersebut berupa tentang fungsi. Maka kita tinggal input ya. Input tentang fungsi ini, fungsi teks ini. Maka kalau kita recompile, semua yang kita tuliskan akan masuk ke dalam main text ini. Kita akan lihat. Ya, lihat. Jadi chapter 1 itu berbicara tentang fungsi, di mana subsection-nya satunya ada pendahuluan dan satu-satunya fungsi linear dan fungsi kuadrat. Oke, perhatikan di sini kalau misalkan ini perlu dirubah, Anda harus merubahnya ya. Merubahnya di mana? Bukan di sini, tapi di dalam fungsi ini. Anda harus ubah di sini, huruf besar huruf kecilnya, fungsi linear kuadrat. Oke. Silakan recompile bisa. Nah, di dalam saya ingin menunjukkan bagaimana kita menuliskan persamaan yang ada di dalam teks. Jadi misalkan ini merupakan contoh memasukkan persamaan matematika in teks atau persamaan menjadi bagian dari paragraf. Oke, contohnya yang kita lakukan, walaupun Anda enter, kalau kita menuliskan cuman $1 di tengah-tengah $1 terus ada persamaan, maka mungkin y sama dengan x kuadrat, x dipangkatkan kuadrat ditambah dengan 6. Dan kemudian di sini ada setelah tanda dolar Anda bisa menuliskan kembali seperti tulis biasa. Kemudian contoh persamaan lain
persamaan lain adalah X akan langsung menunjukkan dua double dolar, tetapi kita bisa beri tengah-tengahnya, misalkan adalah Y sama dengan fraction. Oke, fraction berarti ini pecahan ya. Pecahan pertamanya misalkan X kuadrat ditambah 5, kemudian di bawahnya adalah X ditambah 6. Maka kalau kita recompile di sini, oke, sebelumnya saya akan akhiri dengan ini. Kedua persamaan tersebut merupakan in text. Tekan compile. Oke, Anda lihat di sini. Merupakan contoh per in text. Jadi persamaan tersebut ada di dalam teks Anda. Jadi dia tidak mengubah spasi dan sebagainya ya. Dia ikut dengan rapi sekali di dalam paragraf tersebut. Sekarang saya akan lanjutkan dengan menggunakan yang persamaan yang di luar daripada teks. Caranya hanya dengan menuliskan double dollar. Sehingga saya bacakan ini adalah Y sama dengan X kuadrat 3X pangkat tambah 7. Kemudian kita akan lihat apa bedanya kalau seperti ini. Kemudian Y sama dengan kita pakai fraction lagi di mana X pangkat 4 dikurang 5, bawah pindah ke kursornya, kemudian X ditambah 6. Maka kita lihat apa perubahannya. Oke, itu bedanya. Jadi walaupun kita tuliskan kemudian ini setelah persamaan matematika, itu akan langsung dilempar ke paragraf yang baru. Kenapa? Karena dia tidak masuk ke dalam double dollar ini. Oleh karena itu, Anda tidak bisa menambahkan persamaan yang di luar daripada paragraf itu menjadi sebuah persamaan yang harus berurutan. Dia akan hanya di stack, ditumpuk dari bawah ke atas. Nah, cara ini pun sebenarnya bisa Anda gunakan pada saat Anda membuat beberapa persamaan yang nanti susunannya tersebut adalah ke atas dan ke bawah. Oke, kita compile. Oke, nah hasilnya seperti ini. Jadi begitu pelajaran pertama tentang bagaimana memulai sebuah chapter dalam buku keseluruhan, kemudian bagaimana memasukkan sebuah persamaan matematika di dalam atau di luar paragraf.